Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, ini ada statement dari Ketua Umum Perguruan Pencak Pagar Nusa. Wah, siapa? Beliau adalah Muhammad Nabil Harun. Wah, ini menarik. Ketua Umum Pagar Nusa baru terpilih lagi kemarin. Ya, mengomentari tentang polemik es teh tentunya. Yang mana Kang Taim menghina seorang penjual es teh. Nah, ini ternyata Muhammad Nabil Harun ini juga berkomentar. Komentarnya asik ini. Ini kita dengarkan bagaimana komentar beliau. Manisnya es teh seperti hidup, ada pada keseimbangan antara rasa dan penghargaan. Dan semoga kedepannya pedagang es teh hanya sibuk menuang gula, bukan menahan luka. Ini luar biasa. Walaupun tidak serta-merta mengarah, tetapi kita semua tentu tahu arahnya itu kemana. Memanusiakan manusia adalah tugas kita bersama. Islam selalu mengajarkan tentang keseimbangan. Pada saat kita beribadah, bayangan kita ka'annaka tamutu hudan, itu pesan baginda Nabi. Seakan-akan kamu besok akan mati. Nah, pada saat kita ini bekerja, ka'annaka ta'isu abadan, seakan-akan kita hidup selamanya. Ini keseimbangan. Termasuk dalam berinteraksi, bersosial. Kita juga harus bisa memilah, memilih, gitu loh. Terus menempatkan diri, omong saomong harus betul-betul dijaga, jangan sampai kebablasan, apalagi statusnya itu sebagai dai. Tentu lucu seumpama seorang dai kok membuli, kok menghina, kok mencaci maki. Loh, era-era digital, era-era kemajuan zaman teknologi ini, kita bisa merasakan, kita bisa mengekspos bagaimana perilaku-perilaku pendai. Kalau kita cermati, Gus Dur itu senang guyonan dalam dakwahnya. Kita tengok bagaimana ceramahnya Gus Dur itu. Gus Dur itu guyonan tetapi tidak menyakiti orang. Makanya Kang Taim ini harus belajar lagi dengan Gus Dur. Bagaimana Gus Dur itu meramu bahasanya, guyonan tetapi tidak melukai perasaan orang. Nah, ini harus belajar dengan Gus Dur. Dan kalau kita cermati ceramahnya Gus Dur itu jarang sekali menukil dari dawuh Al-Quran maupun dawuh Al-Hadis. Ya, mentok makolahnya para ulama, atau yang sering kita dengarkan membaca siiran. Siiran orang-orang Arab itu yang syarat dengan arti gitu. Itu Gus Dur itu luar biasa. Memang kita kehilangan sosok Gus Dur. Kita kehilangan sosok yang betul-betul mengajari kita bagaimana bertoleransi, bagaimana kita menempatkan diri, tidak merasa paling benar sendiri, atau paling wah sendiri, atau paling dekat dengan Tuhan. Nah, atau
dekat dengan baginda Nabi. Ini masalah, gitu loh. Makanya yang harus kita antisipasi, kita sering introspeksi, sering merenung lah. Jangan kebablasan pola pikir kita. Jangan seperti Habib, merasa paling Islam sendiri, merasa paling nyunah sendiri, merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling dekat dengan baginda Nabi, karena mengaku sebagai cucu Nabi. Yang lainnya minggir dulu. Nah, Gus yang lagi viral hari ini ya, ini kami yakin kenapa sampai terlontar bahasa-bahasa yang menurut adat istiadat ketimuran ini tidak mengenakan, kasar. Ya karena merasa bahwa dirinya itu bisa loh, merasa bahwa dirinya itu dekat dengan pemerintah loh, mungkin pemikirannya. Apapun yang dia mau akan terpenuhi, makanya muncullah kesombongan-kesombongan. Tanpa disadari menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ini sebuah iktibar, sebuah pengalaman yang bisa kita ambil, kita bisa mengambil hikmah dari fenomena ini. Ini menarik sebagai bahan renungan buat kita semua. Islam selalu mengajarkan tentang keseimbangan. Kita harus menciptakan keseimbangan dalam hidup kita. Pada saat kita beribadah, ya itu kita harus ingat mati, seakan-akan besok kita mati, biar muncul kekhusyuan kita. Tetapi pada saat kita beramal, bekerja, berinteraksi, yang kita ingat adalah seakan-akan kita hidup selamanya, biar termotivasi, semangatnya muncul. Ini ajaran Islam yang luar biasa yang harus kita pegang. Kita harus bisa pintar menempatkan diri. Dan Islam melarang kita untuk menyakiti perasaan orang lain, mendolimi orang lain. Nah, ini sangat dilarang oleh Islam. Bahkan orang yang kita sakiti, orang yang kita zolimi, itu doanya kepada Tuhan itu tidak terhijab, diijabah langsung. Da'watul madlum mustajabun walau kana kafirun, sekalipun kafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri kan? Ngeri. Makanya ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pagar Nusa Pusat, Gus Nabil Harun. Wah, menarik ini. Biarlah penjual es teh itu meramu air teh dengan gula biar komposisinya seimbang. Jangan paksa menahan luka, kasihan. Beliau-beliau sudah disibukkan oleh kesibukannya sendiri, urusan beliau sendiri, jangan ditambahi. Justru kalau bisa kita meringankan beban-beban orang-orang seperti Pak Son Haji, penjual es teh. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.